Ini Bu anu nggih, Bu Nisa menika nggih. Bu Pipi Semun siap? Iya, sudah. Kita Siap, mulai nanti atau sebentar lagi 1 menit, 2 menit atau langsung aja? Langsung aja nggih. Langsung aja Pak, enggak apa-apa. Ya, baik, karena ini sudah lewat 2 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak pimpinan di PGRI, Madiun, Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu dosen yang lain serta Bapak Ibu pimpinan di Uniped dan sekaligus Bapak Ibu dosen di PBSI Uniped, dan serta yang kami banggakan adalah rekan-rekan mahasiswa, terutama rekan-rekan mahasiswa dari PBSI dan Bapak Ibu mahasiswa dari Pasca S2 di Madiun. Sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan dulu tata caranya. Yang pertama, saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Suparmin. Kalau diberi gelar namanya adalah Dr. Andes Suparmin MHum, bekerja di Uniped. Sebelum di Uniped, saya berada di Padang, Sumatera Barat, di Universitas Bung Hatta Padang. Kemudian 99 tahun 1999 bergabung di PBSI. Kemudian di PBSI sampai sekarang kurang lebih sudah 20 tahun, dan kami memimpin di Prodi kurang lebih hampir 20 tahun. Untuk itu marilah kami beralamat di Klaten. Status di atas ini single, tapi punya istri 1 dan anak 2. Demikian Bapak Ibu perkenalan dari kami. Oleh karena itu nanti tolong Bapak Ibu juga memperkenalkan sedikit saja kurikulum vitae, kemudian disampaikan sekaligus nanti menyampaikan secara garis besar apa yang disampaikan dalam book chapter ini, nanti secara garis besar saja, sehingga waktu yang kami berikan kalau bisa jangan lewat dari 10 menit, cukup 7 menit atau 8 menit. Kami mulai dulu dari yang teratas dulu, yaitu Saudari Mulasih, kemudian nanti disusul oleh Ibu Anissa, kemudian disusul berikutnya Mbak Sintara Mamati, kemudian Ibu Pipi, dan yang terakhir adalah Mbak Maulida. Saya kira itu, sehingga diselang-seling, kemudian nanti akan kami buka pada termin yang pertama 3 penanya, kemudian termin yang kedua 3 penanya juga. Atau mungkin kalau masih ada termin yang ketiga akan kami buka lagi. Baik, pada kesempatan ini pada sekarang ini menunjukkan pukul kurang lebih 13.35. Oleh karena itu Saudari Sri Mulasih kami persilakan untuk menyampaikan secara garis besar, yaitu book chapter-nya atau makalahnya yang disajikan. Kami persilakan Mbak Mulasih. Baik Bapak, sebentar saya setting dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulasih dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Suparmin MHum.
Di sini saya akan memaparkan terkait poster yang saya tampilkan ini dengan tema keterampilan menulis puisi melalui media blog di era pembelajaran 5.0. Yang pertama, mulai dari bagian abstrak. Penulisan ini dilatar belakangi dengan sedikitnya minat peserta didik dalam mengembangkan keterampilan menulis mereka, terutama dalam menulis karya puisi. Maka dari itu, tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan keterampilan menulis puisi melalui media blog di era 5.0. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan dapat disimpulkan bahwa dengan seiring berkembangnya teknologi pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan keterampilan dan keterampilan menulis puisi, di mana hasil keterampilan dan kreativitas tersebut dapat dituangkan ke media sosial blog. Maka dengan adanya platform tersebut dapat membangun kreatif dan memudahkan peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya ke pendahuluan. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Salah satu pembelajaran menulis yaitu menulis puisi, sesuai dengan KD 3.16 tentang kepenulisan puisi. Hal ini didasari dengan sedikitnya minat peserta didik dalam mengembangkan kreativitas menulis puisi mereka. Seperti yang dikatakan Sarono tahun 2002, yang menyatakan bahwa minat menulis pada suatu kompetisi tidaklah terlalu banyak pesertanya. Produk tulisan anak juga masih memprihatinkan, salah satunya dalam kreativitas menulis puisi. Memasuki era 5.0 ini, di mana teknologi informasi sangat berperan penting dalam proses belajar. Dengan adanya seiring dengan perkembangan zaman di era 5.0, saat ini banyak sekali media pembelajaran, platform-platform media pembelajaran online, salah satunya yaitu blog pribadi. Dengan adanya platform ini dapat menjadi faktor pendorong peserta didik sebagai wadah untuk menuangkan karya puisi mereka. Kita dapat mengakses berbagai informasi terutama dari blog online yang dimana menjadi wadah untuk mengembangkan serta menuangkan ide-ide kita. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa analisis kritis, yaitu mendeskripsikan gagasan manusia tentang suatu objek tertentu yang terungkap dalam media cetak. Selanjutnya pada bagian pembahasan, dalam tahap pengembangan keterampilan puisi, kita juga memerlukan langkah-langkah yang baik dan benar. Di sini pendidik harus memberikan bimbingan terlebih dahulu kepada peserta didik. Yang pertama, kita harus mengetahui langkah-langkah menulis puisi itu apa saja. Yang pertama yaitu menentukan tema puisi. Tema puisi itu merupakan ide atau gagasan pokok yang sebagai landasan untuk penulisan puisi kita. Yang kedua yaitu menentukan diksi. Diksi merupakan suatu pilihan kata yang dimana dalam pemilihan kata tersebut kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama kita harus memperhatikan rima, irama, kedudukan kata, dan konteks secara keseluruhan tentang puisi. Selanjutnya yaitu pemilihan majas. Majas disebut juga dengan gaya bahasa. Jadi dalam penulisan puisi, kita juga harus memperhatikan gaya bahasa. Dan dalam penentuan gaya bahasa, itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada pertentangan, perbandingan, pengulangan, dan juga perumpamaan. Selanjutnya yaitu rima. Rima merupakan bunyi yang serupa. Jadi pada tahap ini, peserta didik mampu menciptakan sebuah puisi yang dimana dapat bunyi yang kata-kata yang terdapat dalam teks puisi tersebut itu seirama seperti itu. Selanjutnya yaitu tipografi.
Tipografi merupakan penataan huruf agar pembaca dapat memahami isi teks. Setelah menentukan langkah-langkah tersebut, tahap selanjutnya yaitu tahap penulisan puisi pada media blog. Sebelum kita ke tahap ini, tentunya kita juga mempunyai blog dulu, akun pribadi. Nah, setelah itu, dalam mengelola sebuah blog, kita juga harus memperhatikan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, tentukan fokus blog. Dalam menentukan fokus blog ini, ada beberapa fokus. Misalnya ada fokus review buku, ada fokus review film, review gadget, review posting karya puisi milik sendiri, dan review isu-isu sosial lainnya. Nah, dalam hal ini, kita kerucutkan bahwa kita berfokus ke posting puisi karya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu membuat perencanaan. Setelah menentukan fokus blog, kita juga harus membuat perencanaan terkait seperti apa yang akan kita posting, berapa kali waktu posting kita, seperti itu. Dan kita juga harus memperhatikan waktu, misalkan kita juga udah terjadwal, 1 minggu ada 3 kali, dan kita harus sesuai dengan itu. Posting dengan konsisten. Setelah membuat perencanaan, mulailah tulis blog dengan konsisten. Nah, di sini yang dimaksud konsisten itu berarti kita juga harus memposting secara rutin. Dengan menepati jadwal-jadwal posting kita. Misalnya, 1 minggu tadi ada 3 kali, dan kita harus mempostingnya juga 3 kali. Gitu. Berikutnya yaitu perhatikan penulisan. Cara menulis blog yang baik dan menarik adalah dengan tidak asal tulis saja, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Keluarkan ide kalian seperti itu, terus dituangkan sebebas-bebasnya, kemudian edit tulisannya sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar dan sesuai dengan EYD, karena dalam penuangan puisi ini itu juga termasuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, di mana kita juga harus memperhatikan kebahasaan yang baik dan benar seperti itu. Berikutnya yaitu perhatikan format konten. Dalam format konten ini itu tergantung pemilik akun seperti itu. Tapi akan lebih menariknya jika format konten itu kita berikan yang pertama ada pembuka, isi, lalu penutup. Nah, di bagian pembuka kita bisa memberikan, karena kita ranahnya ke karya sastra, mungkin kita bisa memberikan suatu quotes atau apa seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tambahkan gambar atau visual. Visual ini merupakan hal yang paling menarik perhatian. Dalam ini kita harus menyertakan gambar agar tulisan yang disertai gambar tersebut tidak membosankan dilihat, dan gambar tersebut juga tidak asal, mungkin harus mencakup makna, mencakup isi dari puisi yang kita paparkan. Jaga tampilan blog. Dalam hal ini, kita juga memperhatikan tampilan. Sebagaimana tampilan itu juga disebut dengan desain. Kita harus pandai-pandai mengatur desain agar karya kita itu tidak membosankan dan tidak monoton. Karena apa yang kita tuangkan itu tidak hanya dilihat kita sendiri, tapi diakses banyak orang, diakses publish, diakses publik seperti itu. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis puisi melalui media blog memberikan pengaruh positif untuk siswa, terutama pada era pembelajaran 5.0, di mana teknologi informasi sangat berperan penting karena dengan hal itu siswa merasa senang dan tertarik. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mulasih. Waktu tercatat 11 menit. Baik, kesempatan yang kedua kami berikan kepada Ibu Nisa Anna Rahmawati dari Pasca Sarjana S2 di Unipma. Kami persilahkan Ibu, waktu kurang lebih
Cukup 8 menit saja. Terima kasih Bapak. Sudah masuk suara saya, nggih? Halo? Sudah Ibu, bisa kami terima. Iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirokman Soleh SPD, dan yang saya hormati peserta yang hadir dan yang ada di ruang Zoom siang ini. Selamat siang untuk yang beragama lain. Di sini saya akan menyampaikan paparan tentang, sebentar saya share screen dulu untuk materi saya. Sudah masuk untuk share screen-nya di Bapak? Sampun Ibu. Iya. Judul saya adalah metode pembelajaran STEAM untuk meningkatkan kemampuan menulis kelompok B di TK Negeri Unggulan Magetan. Kenapa saya ambil ini pemaparan ini? Karena kemampuan menulis dan membaca di tingkat dasar atau TK. Kebetulan saya mengajar di TK. Jadi kami selaku guru TK selalu mengamati tentang kesulitan anak-anak di pembelajaran itu apa, dan kami lihat kesulitan anak-anak yang paling besar itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Karena itu dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat untuk mempermudah mereka membaca dan menulis. Mungkin pembelajaran STEAM ini sudah sering juga kita dengar, dan pembelajaran STEAM ini erat kaitannya dengan pembelajaran, sebenarnya lebih ke pembelajaran anak kalau di bidang TK lebih ke kognitif. Akan tetapi pembelajaran STEAM ini bisa masuk ke dalam materi pembelajaran apa saja termasuk bahasa, yaitu kemampuan menulis dan membaca di PAUD. Saya lanjutkan. Saya membahas sedikit antara perbedaan strategi pembelajaran dengan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran bersifat konseptual dan untuk mengimplementasikannya ke dalam kelas membutuhkan berbagai metode pembelajaran. Strategi merupakan a plan of operation achieving something, itu adalah way in achieving. Jadi strategi itu merupakan rencana untuk mencapai sesuatu itu. Sedangkan sesuatu itu maksudnya adalah target yang kita capai dalam pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara untuk mencapainya. Saya lanjutkan. Sebentar, ini agak ngaget. Sebentar. Pak, keluar nggih PPT saya. Halo? Halo? Terlihat Bu, iya Bu, terlihat Bu, jelas. Maaf. Saya keluar dari sebentar tampilan saya jadi kepencet tadi. Maaf. Bentar, saya ini belum masuk ke full screen, masih macet ini saya. Bentar ya. Kita santai tapi pasti aja lah. Ya. Iya, iya. Yang penting ya. Iya, iya, ini Pak. Sebentar saya. Bentar.
Ya, saya share ulang Bapak. Belum Ibu, malah hilang. Iya, ya, maaf. Saya share ulang. Ya, ini tadi macet mau saya, jadi ini. Ya, saya ulangi. Untuk saya lanjutkan ini, metode pembelajaran STEM merupakan multidisiplin ilmu yang berkembang dari pendekatan STEM dengan menambahkan unsur art dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya STEM ini lebih ke teknologi, juga art. Untuk pembelajaran di TK kita juga sering menggunakan. Hanya dalam STEM ini juga kita bisa masuk bahasa dalam pembelajaran bahasa. Saya lanjutkan. Menulis, pengertian menulis dulu. Menulis merupakan suatu proses memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap penulis mempunyai gagasan atau ide untuk disampaikan kepada orang lain melalui tulisan. Kemampuan menulis di PAUD. Tujuan menulis permulaan menurut Subhana dan Sunarti 2009 adalah mendidik anak-anak agar ia mampu menulis. Penanaman keterampilan menulis permulaan harus mulai dari tingkat awal, yaitu dari pengenalan lambang-lambang bunyi dan latihan memegang alat tulis. Pembelajaran bahasa pada umumnya menyangkut 4 keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan berbahasa yang dianggap sulit pada anak PAUD adalah membaca dan menulis. Dalam pembelajaran membaca dan menulis, siswa dapat memahami tulisan dan menuangkan ide atau gagasan. Dalam keterampilan membaca dan menulis tersebut, siswa akan mengasah pola pikirnya dan berusaha menuangkannya dalam bentuk tulisan. Semakin terampil berbahasa, maka semakin jelas pula jalan pikirannya, sehingga semakin kreatif seseorang dalam menulis kritis apa yang ada di dalam pikirannya. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas PTK dengan subjek penelitian anak didik kelompok B TK Negeri Unggulan Magetan tahun pelajaran 2021-2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran STEM terbukti dapat meningkatkan kemampuan menulis anak kelompok B di TK Negeri Unggulan Magetan. Kemudian saya mau jelaskan bagaimana STEM itu bisa menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan atau bisa menjadikan metode untuk meningkatkan pembelajaran di membaca dan menulis. Karena menulis di PAUD itu tidak hanya kemampuan anak-anak untuk menulis, tetapi yang lebih ditekankan dalam pendidikan PAUD itu adalah menstimulasi anak-anak agar bisa menulis. Bagaimana cara menstimulasi anak-anak agar bisa menulis itu termasuk dalam pembelajaran atau dalam pencapaian menulis, kemampuan menulis. Baru setelah stimulasi berhasil, kemampuan menulis itu akan terwujud. Dan stimulasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran anak PAUD. Stimulasi yang benar akan membuat anak menulis lebih mudah. Dan di dalam STEM ini ada beberapa kegiatan yang biasanya kita lakukan yang bisa menstimulasi anak-anak untuk bisa menulis atau lancar menulis. Misalnya kegiatan-kegiatan STEM seperti biasanya kita bersama anak-anak itu membuat adonan kue. Kita memang ada kelas cooking seperti itu, dan biasanya metode proyek-proyek yang lain kita juga lakukan dalam pembelajaran STEM di sekolah kita. Seperti halnya membuat kue, kita biasanya mengajak anak-anak itu untuk membuat adonan, kemudian mencetak kue itu menjadi berbagai bentuk. Dalam hal membuat adonan itu, kita menggunakan jari-jari atau anak-anak kita latih menggunakan jari-jari seperti kita bermain play-doh dalam TEK dalam pendidikan PAUD. Play-doh itu juga bisa untuk menstimulasi anak-anak untuk menulis, untuk bisa menulis dengan lancar. Dan di dalam STEM ini kita menggunakan adonan roti atau tepung itu untuk menstimulasi anak-anak agar jari-jarinya terlatih, fishmouth halusnya terlatih, sehingga anak-anak bisa menulis dengan lancar. Dan dalam kegiatan bagaimana kaitannya dengan membaca di PAUD, untuk kegiatan membaca kita biasanya
dalam kegiatan STEM itu akan ada alat dan bahan yang kita gunakan, terus cara kita membuat itu seperti apa. Di situ anak-anak akan belajar menulis di situ, di papan tulis biasanya akan kita sebutkan alat dan bahan. Biasanya alat dan bahan itu hanya tulisan yang sederhana, biasa seperti misalnya tepung, seperti itu. Anak-anak bisa mencontoh tulisan itu satu persatu, dan itu membantu anak-anak belajar dengan cara lebih menyenangkan, tidak hanya monoton membaca seperti membaca buku-buku atau menulis seperti yang didikte seperti itu, anak-anak akan sulit. Kalau di pembelajaran STEM ini kita bisa menstimulasi menulis dengan melakukan kegiatan atau berdasarkan proyek, dan itu lebih menyenangkan untuk anak-anak. Untuk kegiatan membaca biasanya selain menulis alat dan bahan yang kita gunakan itu, kemudian anak-anak juga berlatih membaca dari alat dan bahan yang kita gunakan itu. Alat dan bahan yang kita gunakan itu kita minta anak-anak membaca, dan apabila di anak-anak belum bisa, kita juga membantu untuk membaca. Itu cara belajar yang lebih menyenangkan. Biasanya anak-anak PAUD itu kondisi belajar itu sangat mempengaruhi mereka. Metode pembelajaran yang tepat dan kondisi pembelajaran yang menyenangkan itu sangat membantu anak-anak untuk belajar, karena mereka masih di usia yang sangat belia, jadi tidak bisa kita terlalu menekan mereka karena akan berdampak pada kondisi psikologis anak-anak. Karena untuk anak-anak yang takut, biasanya mereka akan semakin tidak bisa belajar, mereka akan semakin tidak nyaman mereka belajar, mereka akan sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Saya kira pendekatan STEM ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam belajar membaca dan menulis. Bagaimana itu bisa terbukti? Kalau di pembelajaran TK, penilaian itu kita tidak bisa memakai angka. Jadi penilaian pembelajaran di PAUD itu menggunakan BSB, berkembang sesuai harapan, seperti itu, dan BSH, berkembang sesuai hasil. Jadi atau bisa juga mereka, jadi tidak ada penilaian seperti angka, itu tidak ada, hanya penilaian tingkat kemampuan mereka, ketercapaian mereka. Kalau apa yang kita berikan itu sudah tercapai, bisa anak-anak bisa mengerjakan, berarti itu sudah sesuai atau sudah tercapai dari KD-KD yang kita berikan. Hanya itu ukurannya. Jadi untuk anak-anak di PAUD, penilaian itu tidak bisa dengan angka, hanya ada dari kemampuan mereka, seperti kemampuan menulis. Kalau mereka sudah bisa menulis, berarti mereka sudah berkembang sesuai harapan. Untuk membaca juga seperti itu. Kalau mereka sudah bisa membaca dengan lancar, berarti kemampuan mereka sudah berkembang sesuai harapan. Untuk penilaian DTK hanya seperti itu. Dan dengan metode STEM ini kita sudah membuktikan dapat meningkatkan kemampuan anak-anak menulis dan membaca, terutama di kelompok B. Terima kasih. Untuk sore ini cukup sekian saya kira pemaparan saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu. Penyampaiannya sip. Hanya sedikit tergesa-gesa, yaitu tentang STEM. Sebetulnya STEM itu juga meningkatkan yang mengekspresikan diri, meningkatkan menulis. Mungkin juga terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Mulasir tadi. Jadi ada keterkaitan bagaimana cara menulis puisi yang baik itu. Baik, untuk kesempatan kita langsung aja ya, kita habiskan dulu baru tanya jawab itu ya, Bu ya. Baik, untuk kesempatan yang berikutnya kami berikan kepada pemateri yang ketiga. Mbak Sinta Rahmawati, 10 menit terlalu banyak, 8 menit aja, Mbak. Baik, Pak. Izin share screen. Iya, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rahmawati. Waalaikumsalam. Saya Sinta Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan memaparkan poster yang berjudul Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP dalam menghadapi tantangan era Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan era di mana pengetahuan dan teknologi berkembang pesat sehingga mengakibatkan perubahan cepat dan kompetitif. Pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu ciri dari era Society 5.0. Penopang utama era Society 5.0 adalah pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak sedikit anak-anak bahkan orang dewasa tidak mempunyai handphone. Dengan adanya handphone, siswa bisa mengakses hasil kemajuan teknologi di era Society 5.0 di bidang pendidikan. Era Society 5.0 menciptakan revolusi belajar dengan ditemukannya Google Assistant. Keberadaan Google Assistant, siswa bisa mempelajari materi pelajaran dengan mudah, memperoleh informasi dengan cepat, materi yang disajikan menarik dan lebih murah. Peran guru sebagai garda terdepan pendidikan tergeser. Perlu adanya pembaruan sistem pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik sehingga peran guru dalam pembelajaran berfungsi secara semestinya. Beberapa strategi pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dalam menghadapi tantangan era Society 5.0 antara lain, 1. Memudahkan siswa dalam proses belajar. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berkembang dan berprestasi. 3. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. 4. Melek teknologi. Dan 5. Menjadikan guru lebih berkembang dalam bidang teknologi. Kemudian pendahuluan. Pada era Society 5.0 ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan penemuan-penemuan baru yang mempengaruhi beberapa bidang seperti ekonomi, budaya, masyarakat. Peran orang diubah oleh teknologi sehingga mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini menyebabkan generasi selanjutnya perlu mengembangkan diri untuk bisa bertahan dalam menghadapi era Society 5.0. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Society 5.0 membuat terobosan yang luar biasa untuk sebagian orang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan sebagian orang untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Bagi sebagian orang, kemampuan menyeimbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa melahirkan ide baru. Yang selanjutnya metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat, bahwa teknik catat merupakan teknik lanjutan yang dipilih dan digunakan ketika menerapkan metode baca. Data yang bersumber dari sebuah subjek yang menyatakan asal dan waktu data penelitian tersebut didapatkan. Selanjutnya pembahasan. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia menghadapi era Society 5.0. Guru memegang peran penting dalam pendidikan. Ada 3 hal penting yang perlu dilakukan guru, yaitu mempersiapkan siswa untuk kemungkinan penciptaan lapangan kerja yang saat ini belum ada, mempersiapkan siswa untuk memecahkan masalah yang belum ada, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa mendatang, masa depan. Kemampuan untuk menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era Society 5.0 bukanlah hal yang mudah. Guru membutuhkan strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi pertumbuhan siswa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Garda terdepan pendidikan adalah guru. Namun pada era Society ini, peran guru sedikit
tergantikan dengan adanya Google Assistant. Dibutuhkan strategi pembelajaran yang menarik bagi guru untuk memiliki peran yang seharusnya. Terdapat 5 strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di era Society 5.0. Antara lain, 1. Memudahkan siswa dalam proses belajar. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berkembang dan berprestasi. 3. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. 4. Melek teknologi. Dan 5. Mengembangkan guru di bidang teknologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Sinta Rahmawati, lah bagus menyampaikannya, tapi terlalu cepat Mbak. Mohon untuk Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman yang belum, kita menyampaikan dengan nada, dengan ritme, dengan kata, dengan pilihan diksi, itu yang nggak terlalu terkeras lah, terlalu tergesa-gesa. Karena apa? Karena ini juga merupakan salah satu era di peran guru nanti, sehingga tidak terkalahkan oleh di era 5.0. Jika apa? Mengacu pada Google. Ya, oleh karena itu penting sekali di dalam penyampaian ini agar apa? Agar bisa terserap secara benar, secara aktual dan seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Lanjut saja, kita langsung masuk pada berikutnya, yaitu Ibu Pipik ya, dari Madiun, dari Pagasarna S2. Kami persilahkan Ibu Pipik. Kurang lebih waktu yang kami persilahkan waktu 10 menit aja Bu, atau kurang mungkin lebih bagus. Kami persilahkan Ibu. Mohon izin share screen dulu Bapak. Oh, boleh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sayyidina wa maulana Muhammadin qatamin nabiyina wa imamil mursalin wa ala alihi thahirina wassahabati ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suparman Eshum ya, Bapak nggih kalau tidak salah. Nggih, yang sudah saya ucapkan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan presentasi, dan langsung saja Bapak, karena waktunya cuma 10 menit, mungkin yang bisa saya sampaikan bisa mewakili dan saya akan berusaha untuk baiklah, langsung saja. Ya, saya mengambil judul program kader forming sebagai pembentuk karakter teman sebaya di MAN 1 Magetan. Mohon maaf Bapak, tadi saya minta untuk perkenalan, jadi perkenalkan dulu, nama saya Ibu Pipik Worotriani, saya dari MAN 1 Magetan, saya di IGBGRI di Prodi PPSI S2. Baik, mengapa saya mengambil judul ini? Nah, ini alasan saya, bahwasanya pembentukan karakter di sekolah itu semata-mata tidak hanya dilakukan oleh guru di sekolah itu sendiri, tetapi bisa saja dilakukan oleh organisasi intrasekolah, yaitu OSIS ya. Seperti yang diajarkan oleh teori determinis lingkungan, bahwa lingkungan orang-orang dan perlakuan orang-orang yang ada di lingkungan itulah yang bertanggung jawab terhadap kondisi atas kita. Jadi dari sini maka dapat diketahui bahwasanya karakter siswa itu tidak hanya diperoleh semata-mata oleh gurunya. Baik, lanjut di sini. Nah, dan mengapa saya mengambil di MAN 1 Magetan? Karena selain saya mengajar di sana, yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwasanya MAN 1 Magetan khususnya itu lembaga pendidikan yang menyatukan konsep pendidikan agama dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan membantu pemerintah dalam usaha mengembangkan pendidikan menuju masyarakat yang beriman, cerdas, dan berbudi pekerti luhur atau berakhlakul karimah atau berakhlak
mulia. Jadi ini mungkin tidak hanya di MAN 1, bisa saja dilakukan oleh di sekolah-sekolah yang lain. Dan ini alasan saya mengapa saya mengambil di MAN 1 Magetan. Saya langsung aja di sini. Indikator beramal dalam visi MAN 1 Magetan, di sini perlu saya sampaikan. Di sini tadi sesuai dengan visi di MAN 1 Magetan itu adalah terwujudnya cendekia Muslim yang berilmu, beramal, bertakwa, terampil dan berwawasan lingkungan. Beramal di sini mengapa saya kuningkan? Karena ada penjelasan di sini, Bapak Ibu, bahwasannya beramal di sini maksudnya adalah bertindak yang memperlihatkan rasa senang berbicara, rasa senang bergaul, bekerja sama dengan orang lain, menciptakan suasana madrasah yang memudahkan terjadinya interaksi. Ada komunikasi dengan bahasa yang santun, saling menghargai, menghormati, dan satu lagi cinta kasih serta rela berkorban sesuai dengan kaidah agama Islam. Mungkin bisa menyesuaikan untuk kaidah bahasa yang lain. Dan mengapa pendidikan karakter itu perlu, Bapak Ibu? Karena ini adalah sebagai landasan baik tidaknya suatu pendidikan siswa itu sendiri. Ini sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia di tahun 2010 nomor 125 yaitu nomor 5166 halaman 4 mengenai pendidikan karakter, tidak saya sebutkan di sini, tetapi pada dasarnya sama, bahwasanya juga sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 itu tentang penguatan karakter. Begitu juga pada peraturan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 juga tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi jelas pendidikan karakter itu perlu kita tanamkan sejak dini. Baik Bapak Ibu, pendidikan karakter itu bagaimana supaya terwujud? Jadi kita harus pakem, kita harus melaksanakan visi dan misi dan indikator yang dilaksanakan secara sebaik-baiknya. Jadi organisasi yang ada di MAN 1 Magetan itu namanya IWP PSM Bapak Ibu. Ini yang melaksanakan kader forming atau pembentukan karakter teman sebaya itu dilakukan oleh IWP PSM. Yang artinya adalah Ikatan Warga Pelajar Pesantren Sabilil Mutakin. Gitu. Apa yang dilaksanakan oleh mereka yaitu mentertibkan siswa, mendisiplinkan siswa. Jadi siswa yang melanggar seperti membolos, datang terlambat, mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan tapi tidak diikuti dengan baik, sholat duhanya, sholat jamaah duhurnya, mengajinya, dan pelanggaran-pelanggaran yang lain, itu nanti akan diberikan tindakan khusus oleh teman sejawatnya di MAN 1. Baik, nah ini adalah foto contoh-contoh pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh IWP atau OSIS yang ada di MAN 1 Magetan. Seperti ini, ketika mereka terlambat, gambar satu ini ketika terlambat, mereka langsung ditindak oleh pengurus kader forming tersebut. Nanti hukumannya apa? Disuruh membawa bunga itu. Dan ketika masuk itu juga langsung dilakukan oleh kader forming itu sendiri, yaitu IWP atau OSIS ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu ini, siswa yang terlambat datang, dia pun juga harus melaksanakan sholat duhanya di halaman. Ini sholat duha ya Bapak Ibu. Selain itu, anak-anak juga mendatangkan motivator. Ini Bapak Dahlan Iskan yang pada saat itu datang ke madrasah kami, karena kebetulan Bapak Dahlan Iskan alumni MAN 1 Magetan. Jadi itu dilakukan semuanya oleh IWP kami atau OSIS kami untuk memotivasi bagaimana supaya anak-anak bisa disiplin dan menerapkan apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh para petinggi seperti Bapak Dahlan Iskan. Mungkin ada pertanyaan, apa sih kader forming itu? Nah, ini dia, kader forming itu menurut salah satu nyai pondok PSM, jadi kebetulan sekolah kami dekat dengan pondok PSM, itu katanya orang yang mampu menjalankan amanat, memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet, dan membingkai keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi. Nah, jadi ini kemarin sempat dilakukan wawancara dengan ibu nyai tersebut. Jadi yang memiliki tongkat estafet itu berarti kader dari OSIS 1 turun ke OSIS berikutnya. Jadi kader itu merupakan ujung tombak sekaligus tulang punggung ya dalam sebuah organisasi yang dilaksanakan secara turun temurun.
Nah, kalau pada pertanyaan siapakah kader forming itu sebenarnya? Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan, kader forming itu anggota IWP atau anggota OSIS Bapak Ibu ya, yang bertugas pada saat ada di jadwal. Jadi kader forming dan IWP memang tidak bisa dipisahkan, karena semua anggota kader forming itu adalah pengurus IWP. Setiap anggota forming itu adalah pengurus. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, seorang kader forming itu adalah mereka yang bertugas di jadwal pada saat itu sedang melaksanakan tugasnya di madrasah untuk melakukan apa? Ketertiban atau kedisiplinannya. Istilahnya kader forming itu adalah polisinya madrasah atau Mansatu Magetan yang dia berperan untuk menindak dan mencatat siapa yang melaksanakan pelanggaran. Itu baik. Mengapa kader forming itu bisa membentuk karakter? Ya, di sini sudah dijelaskan bahwasanya untuk membentuk karakter kan tidak bisa dilakukan dalam sekejap ya Bapak Ibu, hanya memberikan nasihat, perintah atau instruksi saja. Tetapi sebuah karakter itu perlu diajarkan dengan menggunakan metode 3 hal ini. 3 metode yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah moral conning, yaitu pengetahuan yang bersifat kognitif saja, seperti memberi nasihat dan motivasi. Oke, yang pertama kita bisa melakukan dengan moral conning. Tetapi yang kedua dengan feeling loving the good, yaitu bagaimana anak itu dapat merasakan dan mencintai kebajikan menjadi pola pikir sehingga membuat seorang selalu berbuat kebaikan. Jadi maksudnya ketika anak itu sudah tertanam jiwanya menjadi itu sesuatu yang wajib harus dilakukan, maka dia akan selalu melakukan kewajibannya. Sedangkan metode yang ketiga, ini karena anak itu sudah terbiasa, itu disebut dengan moral action. Dimanapun dan kapanpun, otomatis tindakan atau karakter yang baik itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, untuk kajian teoritiknya, saya menggunakan ini, jadi penelitian ini disusun berdasarkan teori determinisme lingkungan, yaitu bahwasannya pembentukan karakter itu bagaimanapun juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini sesuai dengan USEMA pada tahun 2007 halaman 80 dan oleh Musleh tahun 2011 halaman 70 itu menyatakan bahwasannya karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakter atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan yang diterima dari lingkungan. Jadi kader forming dan pengurus IWP itu mendapatkan tugas menjaga kedisiplinan. Jadi intinya saya menggunakan kajian teoritik 3 saja yang saya sebutkan, sebenarnya masih banyak. Baik, kita melihat tujuannya apa, yaitu ini tujuannya yang jelas mengenal lebih banyak tentang kader forming, mengenal peran kader forming, ya. Terus mengetahui kendala yang dihadapi selama kader forming itu berlangsung, mengetahui strateginya seperti apa, ya, kok sampai bisa menyebabkan bahwasannya karakter itu bisa membentuk karakter yang baik, padahal sama-sama teman sebayanya, seperti itu. Baik, nah ini pembentukan karakter teman sebaya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini dilakukan oleh temannya, tetapi dia adalah pengurus OSIS dan ini adalah Bapak Ibu guru hanya sebagai guru piket. Dia hanya menjaga atau mengawasi saja. Selebihnya semua dilakukan oleh OSIS. Jadi penanaman nilai-nilai disiplin ini dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh madrasah. Jadi sebuah aturan itu apabila dilakukan dengan baik, dengan tanggung jawab yang baik, maka pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga terhadap karakter itu sendiri. Nah, bagaimanakah cara mengetahui karakter teman sebaya? Nah, bagaimana caranya? Ini ada beberapa cara. Nanti dapat mengumpulkan informasi secara aktual, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, membuat perbandingan, membuat keputusan secara terperinci, dan yang jelas cara-cara inilah nanti yang akan menjawab permasalahan bagaimana pembentukan karakter yang dilakukan oleh kader forming terhadap teman sebaya tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian dari penelitian kualitatif. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi proses menjaring informasi dan kondisi sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Ini tentang pengertian penelitian kualitatif oleh Nawawi.
Baik, data yang diperoleh nanti ada data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh secara langsung. Jadi dari informan atau objek yang diteliti melalui wawancara bisa atau mencatat catatan tertulis atau bisa menggunakan alat bantu seperti alat rekaman baik menggunakan handphone maupun alat rekaman lain. Data sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data rekapitulasi dari poin BP ya, rekapitulasi siswa yang terlambat, data yang tidak mengikuti dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, sedangkan teknik pengumpulan datanya nanti bagaimana? Ini ada 4 teknik pengumpulan data, ada observasi partisipan, ada wawancara, dokumentasi dan catatan harian. Terakhir adalah jelajah dunia maya. Jadi saya rasa di sini sudah jelas ya. Fenomena yang ada dalam penelitian ini yang bisa dilihat langsung, dialami langsung, dirasakan langsung itu dicatat. Kalau wawancara itu ada penanya dan ada penjawab. Saya rasa ini akan juga lebih valid nanti hasilnya. Dokumentasi atau catatan harian, jadi ada foto-fotonya, bahan statistik, catatan harian. Setiap hari mereka selalu mencatat yang terlambat dan hukumannya seperti apa. Jelajah dunia maya. Nah, ini menggunakan fasilitas internet. Ada CCTV, Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak tercatat, kalau kita melihat CCTV, maka kita akan mengetahui anak itu seperti apa. Teknik pengolahan datanya, kami menggunakan 3 hal. Ada teknik reduksi data, ada penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Nah, untuk reduksi data, itu langkah yang dilaksanakan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan, ya, menajamkan reduksi data. Sedangkan penyajian data itu nanti disajikan dalam bentuk uraian naratif, bisa bahkan hubungan antar kategori serta diagram. Sedangkan menarik kesimpulannya itu nanti mencari atau memahami makna, keteraturan pola, penjelasan alur, sebab akibat dan proposisinya. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh tabel ketidakdisiplinan siswa. Kami ambil tabelnya itu di semester ganjil 2001-2002 tahun pelajarannya, dan ini adalah di semester genap. Dari sini nanti kita akan melihat berapa jumlahnya. Nah, jadi intinya pelaksanaan program kader forming itu ada salam dan salim, itu salat duha berjamaah, sanksi go green, ada market day, ada jumpa motivator. Ini beberapa hal yang harus dan wajib dilaksanakan oleh mereka. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada Bapak moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu, nyampainya tulnya gamblang sekali Bu. Hanya materinya cukup agak lebar ini. Sehingga kader forming itu betul-betul harus biar nanti ada teman-teman yang masih ada rasa kebingungan ataupun ada saran, kami persilahkan untuk pemakalah berikutnya. Saudari Maulita. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan izin menge-share screen poster. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah Mbak, monggo sudah. Sudah. Izinkan saya, Maulita Putri Utami, dari Univet Bandara Sukoharjo, untuk memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA dalam Media Digital di Era Society 5.0. Oleh saya, Maulita Putri Utami, dan dosen pembimbing saya, Bapak Suparmen M. Hum. Yang pertama, abstrak. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai tujuan dan fungsinya,
Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Interaksi antara guru dan siswa pasti terjadi di dalam proses pembelajaran, utamanya dalam penyampaian materi pelajaran yang sedang berlangsung. Karena itu dibutuhkan media pembelajaran agar penyampaian materi dari guru ke siswa lebih optimal. Atas dasar tersebut, peneliti berkeinginan untuk membantu guru dalam menciptakan suatu media pembelajaran yang menarik dan efektif. Dengan adanya penerapan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan adanya penerapan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau riset literatur, yakni peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Masyarakat 5.0 atau Society 5.0 merupakan suatu konsep yang muncul tak kala banyak kalangan sedang hangat mendiskusikan diskursus industri 4.0 dengan segala implikasinya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Selanjutnya, pendahuluan. Era revolusi 5.0 ini menekankan dunia pendidikan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanannya. Karena ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh kemajuan teknologi, sedangkan penerapan soft skill dan hard skill-nya yang dimiliki tiap peserta didik tidak akan tergantikan oleh kemajuan teknologi. Tetapi semakin berkembang era revolusi 5.0, perguruan tinggi dan juga sekolah perlu melakukan evaluasi terhadap pengembangan kurikulum yang dibuat dari sekolah dan persiapan para pendidik dalam pendidikan berbasis kompetensi, pemahaman dan pemanfaatan LOT atau Internet of Things di dalam pembelajaran, pemanfaatan virtual dalam pembelajaran dan penggunaan artificial intelligence. Karena di era revolusi 5.0 adalah para pendidik harus cerdas dalam memahami perkembangan kemajuan teknologi, harus menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan dan juga permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai informasi yang sudah ada di era revolusi industri seperti internet, kecerdasan buatan, dan data dalam jumlah besar, dan robot untuk membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, melalui pengetahuan sikap atau tahu mengapa, keterampilan atau tahu bagaimana, dan pengetahuan atau tahu apa yang terintegrasi. Selanjutnya pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, pada pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, di kelas, guru melaksanakan pembelajaran seperti yang ada dalam kurikulum 2013. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 dalam kurikulum 2013 sebelum direvisi. Guru menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 sebelum direvisi karena silabus yang diterima oleh guru memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar sebelum direvisi. Model pembelajaran yang digunakan guru pada pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas yakni model pembelajaran discovery based learning. Model pembelajaran discovery based learning dipilih guru karena model pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik dan guru juga sama-sama berperan aktif mengeluarkan pendapatnya, mendorong peserta untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan di sisi lain, peserta didik juga dapat memanfaatkan berbagai jenis sumber
belajar. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia di era Society 5.0. Dalam era Society 5.0, masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik. Dalam teknologi Society 5.0, berbasis big data dan robot untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja. Namun dengan teknologi era Society 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan guru pada pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia ini LCD dan laptop. Media PowerPoint dipilih guru karena guru ketika di rumah dapat mempersiapkan materi dan ketika guru berada di kelas, guru hanya tinggal menampilkan dan memberi penjelasan kepada peserta didik. Media ini digunakan karena lebih efektif dan efisien untuk membantu guru dalam menjelaskan materi. Guru juga menggunakan papan tulis. Yang selanjutnya, metode. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian riset literatur atau penelitian literatur. Dalam penelitian literatur, ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Kemudian, dalam pengumpulan data, peneliti melakukan proses penelaahan dan mengeksplorasi beberapa jurnal dan sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian. Yang terakhir, simpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dalam media digital di era Society 5.0 memberikan dampak positif bagi siswa dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran di sekolah. Sekian dari saya. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi Bapak Ibu bahwa pemateri 5 dari pemateri sudah terlaksana, ya kurang lebih waktu yang digunakan sampai sekarang pukul 14.35. Ya, oleh karena itu kami persilahkan rekan-rekan sejawat maupun Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan Zoom ini bisa bertanya kepada masing-masing pemateri. Pada termin yang pertama ini kami buka 3 penanya, kemudian nanti pada termin berikutnya kami buka lagi. Kami persilahkan 3 penanya, kami silahkan. Izin bertanya, Ada? Pak. Boleh, sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Niken Bindarawati dari Univad Bandara Sukoharjo. Izin bertanya kepada Bu Ana. Bu Ana tadi menjelaskan mengenai pembelajaran menulis di TK. Nah, pertanyaan saya, inovasi-inovasi pembelajaran menulis yang bagaimana yang Ibu Ana, maksud saya, inovasi-inovasi seperti apa yang Ibu Ana pikirkan untuk membuat pembelajaran menulis yang lebih menyenangkan. Dengan catatan, anak-anak TK kan mereka tidak suka dikekang, jadi mereka itu maunya pembelajaran yang banyak bergerak dan banyak berbicara. Seperti itu kan kriteria anak-anak TK kan seperti itu. Mereka tidak bisa diperintahkan, misal, Mas kamu duduk, tidak bisa langsung duduk. Mereka itu biasanya lari-lari dulu atau seperti apa, dan seperti itu. Inovasi-inovasi apa yang Ibu Ana buat untuk
menyalurkan keaktifan mereka, tetapi masih dalam pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi perbedaan kemampuan menulis antara siswa A dengan siswa B. Biasanya kan ada siswa yang sudah bisa menulis, ada siswa yang sudah sedikit bisa, dan ada siswa yang belum bisa sama sekali. Nah, bagaimana cara Bu Ana untuk menyetarakan atau paling tidak mendekatkan kemampuan antara yang tidak bisa dengan yang bisa, seperti itu. Terima kasih Bapak, dan terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Baik, kesempatan yang kedua kami persilahkan. Saya Pak sudah ada di kolom chat Pak, Aditya. Iya. Sebutkan namamu. Sudah ada di kolom chat. Namamu siapa? Aditya Diwahi Saputra Pak. Ya. Sudah ada di kolom chat. Ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga kami persilahkan. Tidak ada? Baik, karena tidak ada dua penanya. Ini diperuntukkan untuk Ibu Ana, Ibu Nisa Ana Rahmawati. Ibu Ana, bisa mendengar suara saya, Ibu? Ibu Ana? Iya, Pak. Ada dua pertanyaan Ibu yang untuk Ibu. Yang pertama dari Mbak Niken Bintarawati, kemudian yang kedua dari Mas Aditya. Perlu diulang pertanyaannya atau tidak, Ibu? Halo, Bu Ana. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Iya, bisa. Sudah masuk suara saya, nggih? Iya, tapi wajahnya tidak kelihatan background-nya. Makanya biasa. Apa, silakan, Bu. Ya, langsung saja. Tidak usah pakai background aja, Bu. Background-nya tidak bisa terlihat. Tidak usah pakai background aja, tidak apa-apa. Nggih. Saya matikan dulu. Ya. Pak, Monggo Bu Ana. Menanggapi pertanyaan dari Aditya. Mbak Niken Bintarawati. Oke. Bagaimana mengatasi kendala apabila pendekatan STEM tidak terlaksana ini? Ya. Apabila tidak terlaksana, bisa dicarikan metode pembelajaran yang lain, karena metode pembelajaran tentunya sangat bervariatif. Jadi kita bisa memilih mana metode yang cocok untuk anak-anak kita. Akan tetapi selama saya mengajar di TK masih pendekatan STEM yang efektif. Ngaten Bapak, terima kasih. Baik, gitu Mas Adit. Ada tanggapan? Sudah Pak, terima kasih. Dari jawaban Ibu Ana? Sudah cukup Pak. Oh, cukup. Baik, jawaban yang kedua Ibu Ana dari Mbak Niken Bintarawati ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah inovasi yang bagaimanakah yang Ibu praktekkan dalam menyenangkan agar anak itu menyenangkan anak. Kemudian yang kedua, bagaimanakah mengatasi perbedaan antara siswa A dan B. Yang satu sudah bisa, yang satu belum bisa. Misalnya seperti itu. Iya. Inovasi di dalam pembelajaran yang menyenangkan, ya salah satunya adalah STEM itu tadi. Karena di dalam pembelajaran STEM itu anak-anak bisa praktek langsung, sehingga anak-anak akan lebih senang jika dilibatkan secara langsung dalam kegiatan.
dan itu tidak monoton di dalam kelas, kadang bisa kita laksanakan di luar kelas sehingga anak-anak tidak bosan. Dan biasanya di sekolah saya ada moving class. Jadi anak-anak sangat senang dengan itu, tidak bosan. Itu sangat penting untuk anak-anak. Salah satunya dengan pindah kelas dengan guru yang berbeda-beda. Jadi mereka tidak akan bosan dan merasa senang. Itu inovasi yang kami terapkan di sekolah. Terus bagaimana menghadapi perbedaan antara yang kelompok A dengan kelompok B? Tentunya karena kelompok A ini pencapaiannya tentu berbeda dengan kelompok B. Standar pencapaiannya juga berbeda. Ada KD-nya sendiri, ada tingkat capaian sendiri-sendiri antara kelompok A dan kelompok B. Jadi itu hal biasa dan kita biasanya akan terus latih supaya anak-anak ini terampil dan terus belajar. Tentunya untuk anak-anak yang A kita juga berbeda memberi latihannya. Seperti contohnya memberikan latihan huruf, kita biasanya pakai menebali huruf dulu seperti itu. Menulis juga kita lebih tekankan kepada stimulasi fish mode-nya. Tetapi untuk yang kelompok B kita sudah latih untuk membaca seperti itu, terus kita juga sudah mulai praktek menulis. Itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana Mbak Niken Bintarawati? Apakah ada baik. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ini untuk lanjut ke termin 2 ya, karena yang termin 3 pertama baru ada 2 penanya. Mungkin ada tambahan penanya lagi? Kami persilakan rekan-rekan mahasiswa. Baik, karena tidak ada, kami lanjutkan saja kepada termin yang kedua. Kami buka 3 penanya. Kami persilakan. Boleh kok antara yang menjadi pemateri bertanya dengan temannya yang lain, boleh. Nah, apa karena kita ada pengikut yang masih aktif di sini adalah 13 termasuk admin ini, ya. Sehingga nampaknya pada siang hari ini banyak yang sudah lelah, mungkin capek. Kami persilakan rekan-rekan teman-teman semuanya, ada yang bertanya? Boleh. Halo, tes suara saya terdengar Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa terdengar. Ya, monggo kami persilakan. Ayo, teman-teman bisa bertanya. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, semangatnya kurang nanti, ya kan? Ya, inilah hitung-hitung kita sambil mengetahui bagaimana keberadaan sistem di dalam penulisan book chapter maupun yang lain ini, sehingga apa? Sehingga betul-betul kita memahami, sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita terjun ke lapangan, bagi teman-teman yang belum menjadi seorang guru ini nanti akan bisa menerapkan, apalagi di usia yang masih muda, bisa jadi untuk mengambil studi yang lebih lanjut, misalnya ke S2 atau ke S3. Kalau saya ini sudah terlanjur tua, Ibu. Saya lulus S2 itu tahun 98. Karena ada kampus, waktu itu siapapun yang menjabat ada aturan tidak boleh studi, yaitu tugas belajar. Sehingga sudah serombongan kami ini cara dalam bahasa Jawa yang mendok, tidak bisa studi, dan akhirnya teman-teman yang lain sudah doktor, kayaknya malah deg-degan sendiri. Baik, kami silahkan, ayo teman-teman untuk mengisi suasana ini agar biar meriah gitu. Kita buka termin yang kedua atau season yang kedua. Kami persilakan teman-teman. Wow, tidak ada yang bertanya namanya. Wah, berarti termasuk happy, Bu. Apa pemakalan sudah berupaya
ternyata lolos dari peredaran Bu Bibi ini. Iya, dua-duanya saya lihat dari Magetan ya Bu ya. Tetangga Iya. Pak Karno ini ya. Pak Karno itu teman saya dosen PBSI itu juga dari Magetan Ibu. Oh, Ya, iya. ya. Itu. Baik, ada pertanyaan? Silahkan teman-teman semuanya. Kita isilah agar menjadi suasana ini lebih santai, nyaman, enak. Atau mungkin Bu Pipik mau ngobrol pribadi, boleh di Zoom ini tidak apa-apa, kita masih bagus kok. Ya, kalau ingin ada yang bertanya, karena tidak ada yang bertanya ya kita isi aja yang lain Ibu misalnya. Sebelum kita simpulkan pada pertemuan pada siang hari ini. Iya. Boleh Pak sedikit Pak? Boleh Ibu, monggo. Oke, terima kasih. Apa ya, saya mau ngomong, ya ini yang mengenai penelitian saya ini, maksudnya saya itu cuma iseng-iseng nulis gitu karena kemarin saya lihat karakter itu ternyata penting sekali untuk pendidikan anak. Jadi saya pernah mendengar katanya secerdas apapun orang itu, sepinter apapun orang itu, kalau tidak diimbangi dengan karakter yang baik, katanya tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi pejabat atau tidak bisa menjadi orang sukses gitu. Iya, intinya seperti itu. Sebenarnya saya itu tadi menyampaikan itu ingin menggali juga sih dari mahasiswa yang tadi juga pinter-pinter sudah mempresentasikan itu gitu. Saya ingin menggali dari mereka gitu. Apakah apa yang saya sampaikan ini disetujui atau bagaimana kan? Tapi saya tunggu tidak ada gitu. Saya kali gitu, siapa tahu dari galian itu saya bisa mengembangkan dengan penelitian yang lain gitu. Sebenarnya saya cuma iseng-iseng aja nulis gitu, kalau niat banget untuk ke sana itu belum ada gitu. Tapi di antara tadi yang disampaikan oleh mbak-mbaknya tadi, saya itu paling tertarik punyanya ini loh, mbaknya Maulita Putri Utami itu loh. Masih ada di sini mungkin ya? Masih. Ya. Tadi judulnya apa tadi, kok saya tertarik sekali ya kayaknya ya sama penelitiannya itu. Kalau tidak salah, pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dalam media digital di era Society 5.0 Ibu. Ya, itu yang bisa kami rekam ya. Iya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Iya. Dalam media digital di era Society 5.0. Ya, itu. Saya tertarik sekali, kayaknya saya ingin belajar lebih banyak. Mungkin saya pengen banyak ini Ibu Maulita Putri Utami itu alasan yang mendasar gitu. Mungkin kan menemukan ya Mbak ya, menemukan sesuatu yang dianggap menarik untuk diteliti gitu, sehingga mengambil pembelajaran di SMA bahasa Indonesia di SMA, dan mengapa harus menggunakan moda yang seperti Mbak sampaikan tadi gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih banyak, saya pengen belajar. Boleh ini Mbak Maulita? Mbak ya. Maulita? Dengar suara saya Mbak Maulita? Mbak Maulita? Iya Pak, mendengar Pak. Iya, saya kira tertidur. Ini ada pertanyaan dari Ibu Pipik Woro ini, monggo tanggapi Mbak. Bukan pertanyaan ya, istilahnya kita saling sharing ilmu lah begitu. Iya betul. Bukan pertanyaan, saya tidak bertanya. Ya, silahkan Mbak Maulita. Mohon maaf Pak, suaranya itu Pak, macet-macet Pak. Bisa diulangi lagi. Kan aja nggak apa-apa Mbak, kameranya dimatikan aja supaya lancar. Mohon maaf Bu, bisa diulangi lagi? Diulangi apanya? Saya cuma menyampaikan kameranya dimatiin aja supaya nanti akses internetnya lebih lancar gitu. Bukan pertanyaan Mbak Maulita. Jadi Ibu ini tertarik pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dalam media digital.
di era society 5.0. Oleh karena itu, bagaimana sudah bingung daripada apa ini ya? Apa ya? Halo? Mas Pramudi ada apa, Mas? Mas Pramudia ada apa, Mas? Internetnya sini Pak. Oh gitu. Boleh kami silakan Mbak Molita. Ini kekurangan kita itu seperti itu, Bu. Jadi kemarin tuh waktu saya pembukaan itu juga mengalami kesulitan sekali, sehingga apa? Sehingga gimana mau nyalahkan siapa, memang kendaraan seperti ini, iklimnya seperti ini. Ya, seperti itulah. Maka kalau kita bisa melihat, Bu, maka kita isi aja ya sementara. Kalau kita lihat pada peran guru, itu kalau kita tidak kreatif, nanti akan tergeser. Hanya yang membedakan di sini adalah karakter itu tidak bisa digantikan dengan digital. Iya. Karena karakter itu pada hakikatnya adalah ibarat sholat, Bu. Sholat itu adalah syariatnya dan karakter itu adalah hakikatnya. Hakikatnya sholat itu kan kepada Allah. Iya. Iya, sehingga apa? Sehingga pendidikan itu hakikatnya adalah pembentukan karakter pada diri seseorang pembelajar, seseorang belajar yang nantinya bisa menumbuh kembangkan menjadi orang yang lebih baik dengan mengedepankan pada unsur-unsur pendidikan karakter. Di salah satunya adalah disiplin. Ya. Itu penting sekali. Maka ketika waktu itu, maaf mungkin remaja itu, ketika sama-sama remaja itu kalau udah janjian temen cowok sama cewek itu kalau udah ketepat itu biasanya yang sering cewek atau cowok, Ibu. Nah, itu yang kelihatan di situ. Karena apa? Karena itu adalah salah satu karakter. Sehingga apa? Sehingga akan membentuk seseorang itu dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Nah, kalau sudah disiplin, nanti menjadi seorang pemimpin juga akan mengedepankan pada apa yang ia. Nah, sekarang ini rata-rata orang hanya mencari instan, Ibu. Iya, betul. Ya, jadi mereka itu tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana. Maka kalau kita sudah sampai instan, orang akan cenderung larinya kemana, Ibu? Rata-rata satu kunci, uang. Iya. Ya, itulah maka sekarang ini kalau kita lihat baik secara pemerintahan pusat maupun daerah itu bisa memberikan respon tersendiri. Bagaimana toh ini? Oh, petaninya seperti ini, rakyatnya seperti ini, punya kartu tani ya untuk rabuk, enggak ada pupuk, sulit. Nah, betul. Itu sehingga apa ini? Ini pembentukan karakter yang ditanamkan pada diri seorang pendidik yang terletak pada bagaimana sistem dan cara mendidik anak didiknya. Mungkin itu, Ibu. Ya, jadi mohon maaf ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sehingga apa? Sehingga pembentukan karakter ini juga merupakan salah satu bagaimana seseorang itu bisa menulis dan menghayati dan sekaligus melakukan penulisan dalam rangka pengembangan baik keterampilan menulis, baik menulis karya sastra, baik mengedepankan apapun, itu tidak terlepas dari karakter. Memang menulis itu gampang, tetapi cara memulai itu yang susah. Menulis tesis itu mudah itu, tapi bagaimana cara memulainya itu yang susah. Maka kuncinya satu, yaitu adalah bagaimana menanamkan pendidikan karakter pada seseorang. Setiap apa yang diketahui ditulis. Karena budaya literasi menulis itu susah. Tidak setiap orang mampu mengedepankan menulis, tapi rata-rata orang mengedepankan bagaimana tulisan itu bisa dibaca. Tapi tidak tahu bagaimana prosesnya. Dia mengungkapkan ide, hanya kalau salah disalahkan. Oleh karena itu di era yang sekarang itu adalah era yang seperti itu. Ya, jadi yang proses itu tidak dia
cari, tapi ya di mana cari? Kira-kira adalah, oh ini loh, kalau di plagiat checker ternyata munculnya plak, padahal itu tulisan pribadi. Iya. Ya, bisa jadi seperti itu, karena tulisan pribadi ditiru kembali, sudah dikatakan itu adalah plagiat checker. Sudah sekian persennya itu seperti itu. Nah, itu Bu. Maka plagiasi itu seperti itu. Oleh karena itu apa? Di dalam pendidikan karakter ini mampu membentuk pada diri seseorang melalui pendidik yang tangguh di era digital yang tidak hanya mengedepankan pada sisi digital, tapi juga pendidikan karakter yang terletak pada diri pribadi untuk dikembangkan kepada anak didik ke depannya. Itu saya kira Bapak Ibu, mohon maaf karena saya sebagai moderator ini saya yakin banyak salah dan kurang. Mohon dimaafkan oleh Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, sehingga apa? Sehingga betul-betul pada pendidikan dan sekaligus pemamatan pada konteks pertemuan dari Kemas dalam webinar berseri ini bisa bermanfaat terhadap diri pribadi, keluarga maupun lembaga. Dan sekali lagi, banyak tutur sapa saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita tutup ya, mereka aja, Bapak Ibu. Ya, baik, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin pada Rabbilahi pada pertemuan di siang hari ini webinar berseri yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada era Society 5.0 pada siang hari ini ditutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira itu yang dapat kami sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lift, Pak. Mohon lift ya, sami Bu.